Hello, today I will explain about simple past tense to you. Simple past tense is used to talk about the past. Simple past tense ini digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. In simple past tense, we have verbal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. And also we have nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Okay, we will start with the verbal sentence first. For the positive, we have subject plus verb to. Okay, negative, we use subject plus did plus not plus verb 1. Look, we have verb 1 here. It's different, okay? The positive we have verb 2, but for the negative we will use verb 1. For interrogative we use did plus subject plus verb 1. Okay, so the conclusion is verb 2 is only used for the positive, and for negative and interrogative we will use verb 1. Don't forget to put question mark for the interrogative sentence. Untuk kalimat tanyanya jangan lupa untuk menggunakan tanda tanya. Okay, the example. Example for the positive. They went to Japan. Mereka pergi ke Jepang. But we have to remember simple past tense tadi ini untuk menceritakan hal yang terjadi di masa lampau ya. Berarti ini mereka pergi ke Jepangnya sudah lalu, sudah lewat. Maybe like yesterday, or maybe like last year, maybe last month, 2 years ago maybe. And then the interrogative. The interrogative, they did not go to Japan. Okay, look, we use did not here for telling tidak. Did not ini kan untuk menandakan tidak ya, ke bentuk negatif. Okay, and the go ini adalah verb 1 dari when. Artinya sama, when dengan go ini artinya sama-sama pergi, tapi kalau go ini verb yang pertama, bentuk pertama, when ini adalah verb kata kerja dalam bentuk kedua. The interrogative, did they go to Japan? Apakah mereka pergi ke Jepang? Okay, this we also use verb 1. Ini juga kita menggunakan pergi dalam bentuk kata kerja pertama ya, karena tadi kan dari rumusnya kita tahu kalau untuk kalimat negatif dan interrogatif kita harus pakai kata kerja bentuk yang pertama. We will continue. For simple past tense, of course, we must use verb to. Okay, so it is important for you to know, is it the verb is irregular or regular. Penting untuk kamu untuk mengetahui apakah verb yang akan kamu pakai itu adalah kata kerja beraturan, regular, atau kata kerja tidak beraturan, irregular. Okay, we will start from irregular. Irregular itu apa? Irregular is kata kerja tidak beraturan. Maksudnya gini, verb 1, verb 2, and the verb 3 are very different. Mereka sangat berbeda, nggak beraturan. Jadi cara satu-satunya untuk mengetahui verb 2 dan verb 3 dari kata kerja dasarnya ataupun verb 1-nya adalah dengan cara menghafal. Okay, so you have to memorize many of irregular verbs because that is very important. This I give you example of irregular verb. I have eat. Okay, eat the meaning is makan. Ate, also makan juga, tapi dia dalam bentuk verb tuh ya. And eaten, ini juga makan. Okay, so eat, ate, eaten. Ini adalah salah satu contoh dari irregular verb yang tidak beraturan ya. Jadi verb 1-nya dia eat, verb 2-nya adalah ate, verb 3-nya adalah eaten. And drink is minum. Drink, drank, drunk. Verb 1, verb 2, verb 3, drink, drank, drunk. And many more example of irregular verb. I suggest you to memorize as many as you can. And we have regular verb here. Regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan ini gampang. For the verb 2 and verb 3, we just have to plus ed at the end of the verb. Kita tinggal menambahkan
ed di belakang kata kerja dasarnya. Jadi play, played, played, work, worked, worked. Oke, play, played, played, bermain, work, worked, worked, bekerja. Why is this very important? Because in simple past tense we have to use verb to, karena kan dalam simple past tense kita membutuhkan verb to sebanyak mungkin, makanya kita harus mengetahui macam-macam dari irregular verb and regular verb. Okay, so next we have adverb of time, keterangan waktu. The adverb of time that you can use in simple past is it's quite simple, cukup mudah, cukup simple ya, cukup sederhana, yaitu adalah kata keterangan waktu yang mana dia sudah lalu. Contohnya ini yesterday, kemarin, atau semalam, last month, bulan lalu, atau last year, last morning, last weekend, pokoknya semua yang menggunakan last artinya yang lalu ya, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last morning, pagi hari yang lalu gitu. And then 3 years ago, ya semua keterangan waktu yang menggunakan ago ini juga artinya yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. 5 months ago, 5 bulan yang lalu. Jadi last and ago is the key word. Yeah, adverb of time is quite important when you want to use it in your sentence. Biasanya kan adverb of time ini kalau dia dalam bentuk simple past, adverb of time-nya itu sering sekali digunakan. Dia biasanya di akhir kalimat. Misalnya kan they went to Japan last month. Mereka pergi ke Jepang bulan lalu. Atau they did not go to Japan last month. Mereka tidak pergi ke Jepang bulan lalu. Did they go to Japan last month? Apakah mereka pergi ke Jepang bulan lalu? Okay, that is the explanation for verbal sentence. Itu tadi untuk penjelasan untuk kalimat yang verbal. Now we will continue to nominal. Untuk kalimat nominal, di mana kita tidak akan menggunakan verb, nggak ada kata kerja di sini. Nah, kita menggunakan to be ya. Nah, ini this is quite important too for you to remember the to be that you must use in nominal sentence. Okay, let's see the formula. Subject plus was or were plus adjective, adverb or noun. Okay, negative, subject plus was or were plus not plus adjective, adverb or noun. Interrogative, was or were plus subject plus adjective, adverb or noun, and then question mark. Okay, before this, I have to tell you something, that the to be for was and were, okay, was is only can be used for I, he, she, it. Okay, I think I forget to write this for you, but if you need more explanation, you can see my explanation about to be in the other video. Kalau kamu masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang was and were ini, kamu bisa melihat video sebelumnya tentang to be. Nah, di situ ada penjelasan lebih detail ya tentang penggunaan to be ini. Jadi to be dan was dan were ini hanya digunakan dalam bentuk past, yang berarti masa lampau. Okay, was is only used for I, he, she, it. Were is used for you, they, and we. And of course, because this is nominal, we don't use verb. Kita kan nggak pakai verb ya, kita nggak pakai kata kerja, jadi kita bisa pakai adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, atau noun. Okay, let's see the example here. We were innocent kids. Kami adalah anak-anak yang polos ya, innocent kids, anak-anak yang polos. Nah, innocent ini adjektifnya ya, kata sifatnya, kids ini kata bendanya, orang nounnya.
We were innocent kids. Kami adalah anak-anak yang polos dalam bentuk simple past. Berarti kami anak-anak yang polos ini dalam bentuk masa lampau ya. Mungkin sekarang udah nggak polos lagi. Who knows? Okay, why we use were here? Kenapa kita pakai were? Karena kan tadi kalau subjeknya we, ini kan kalau subjeknya we kita harus pakai were. Jangan terbalik-balik. Jangan we malah pakai was atau nanti she malah pakai were. Okay? So you must be careful. In negative, I was not lazy. Saya tidak malas. Oke, saya tidak malas. Lazy is adjective. Lazy ini adalah kata sifat. Oke, saya tidak malas. Ini dalam bentuk lampau. Nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin dia jadi tambah nggak malas lagi gitu. Oke, interrogatif. Was she our teacher? Apakah dia guru kita? Okay, our teacher. So this is the possession and noun ya. Ini bentuk kepemilikan ditambah noun, boleh gitu juga. Was she our teacher? Apakah dia guru kita? But this in the past too. Ini juga dalam bentuk masa lampau. Okay, so that is about the nominal. Itu tadi penjelasannya untuk kalimat nominal and also verbal for simple past tense. I hope this explanation can help you to understand about simple past tense more. Okay, thank you.